sebabnya karena dosa. Ya, kamu dulu pernah hidupnya ajaib. Saya Kiai, iya, coba pikirkan. Pikir saya dapat itu kisah, balik lagi ke Kiai. Ya, betul kamu pernah hidupnya ajaib? Betul Kiai. Ya, bagaimana apa yang kamu lakukan pada saat itu? Ya, ternyata yang kamu lakukan pada saat itu adalah kalau ingin hidup dimanja senang damai, jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Ya, dan bagimu syurga sebelum syurga yang sebenarnya. Jadi ini adalah kalimat yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang terus di saya. Kau akan rasakan syurga sebelum syurga yang sebenarnya. Masya Allah. Ternyata yang menghalangi antara diri kita dengan keajaiban kita itu hanya dosa yang kita lakukan. Ya. Nah, pada saat itu saya mulai sadar bahwa minus 21 miliar, minus 7 juta ringgit yang saya lakukan itu bukan karena sebab siapa-siapa, tapi karena sebab saya. Sayalah yang banyak dosa, saya yang bersalah, sayalah yang melakukan berbagai macam hal-hal yang gak bagus. Nah, sehingga akhirnya ada hukum gitu kan, bahwa apapun yang terjadi gak bagus itu karena dosa yang kita lakukan. Dan saya dapetin ayatnya, ya. Ayatnya seperti ini, ya. Mungkin saya tutup dulu sebentar, ya. Jadi ada ayat yang, ya. Ada nggak ayat yang menyuruh kepada kita tuh untuk dapetin banyak duit? Ternyata ada loh. Ayat yang memerintahkan kita untuk dapat banyak duit, ya. Nah, di sini ya ayatnya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya, kalau kita punya salah sama manusia bukan Maha Pengampun. Nggak gampang untuk mengampuni kita, tapi Allah Maha Pengampun, ya. Kalau sudah diampuni, nah ini dia nih. Kalau sudah diampuni, yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkan hujan kepadamu dengan lebat. Masya Allah, ya. Ini suratnya suratnya surat 71, ya. Suratnya surat 71. Mohon dicatat nanti suratnya surat 71. Yursilis sama alaikum midrar, akan diturunkan kepadamu hujan dengan lebat. Itu, ya. Kalau lebat tuh kayak apa? Ya, lebat itu bukan rintik-rintik, bukan hujan gitu kan. Nah, kalau gaji, ya, kalau di Indonesia ini 3 juta ringgit, 5 juta rupiah, 3 juta rupiah itu kan gerimis, ya. Itu kan gerimis. Ini suratnya surat Surat Nuh 71, surat Nuh 71, ya. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Nah, ya. Kemudian, ya, dan membanyakkan harta. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, membanyakkan harta. Ya, satu aja udah cukup, tapi Allah mau tambah anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai. Ya, Masya Allah, ya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah kisah tadi itu adalah mendapatkan maunah? Yes, saya baru paham. Ternyata dapatin kulkas itu adalah maunah. Nah, kemudian akhirnya terulang lagi. Bagaimana cara mengulangnya? Sederhana, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak ayat di dalam Al-Quran yang nyuruh kita buat dapat banyak duit? Ada? Ada. Ini ayatnya. Yang ke-12, banyakin harta. Caranya bagaimana? Tarik ke atas. Ya, mohon ampun. Jadi cara kita untuk dapetin banyak duit adalah mohon ampun. Kalau orang ingkar kepada Allah, ya, nih, orang tidak kenal Allah, mau uang banyak, kerja. Itu disebut sebagai workaholic. Tapi orang yang kenal Allah, mau uang banyak, minta ampun. Ya, sebutan saya sebagai taubaholic. Ya. Kerja gitu kan. Nah, sementara kita gitu kan, kita kan pakai caranya ini juga. Kita belajar ilmu barat, kita belajar ilmu macam-macam kita pelajari. Jadinya apa? Enggak jadi apa-apa juga. Ya enggak? Gitu kan? Nggak jadi apa-apa juga. Kita udah kerja keras ngikutin petunjuknya, POACE, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, gitu kan. 4P, price, product, place, ya, people, gitu kan. Kemudian SWOT, strength, weaknesses, opportunity, threat, gitu. Ya, pas dipakai
nggak jadi juga. Itu yang saya lakukan pada saat minus 21 miliar. Semua saya udah saya lakukan. Saya belajar dengan berbagai macam ilmu-ilmu, ya. Workaholic itu, saya kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Tapi nggak dapat apa-apa. Ternyata itu dulu saya orang yang nggak kenal Tuhan. Nah, orang yang kenal Allah punya cara berbeda. Kalau dia mau dapetin banyak gitu, Anda mau nggak dapat banyak duit? Mau ya? Gampang caranya. Caranya taubat, taubaholic. Minta ampun kepada Allah. Nah, di sini yang saya sebut sebagai buka perisainya. Selama ini ternyata Allah mau kasih rezeki yang banyak buat kita. Itu air itu. Air datang dari atas, rezeki datang banyak, tapi kita tahan itu dengan dosa-dosa kita. Ya, ketika kita buka perisai, buka dosa satu, ajaib datang. Buka dosa yang kedua, keajaiban datang. Dosa ketiga dibuka, keajaiban datang. Terus begitu. Itu yang akhirnya saya pelajari. Nah, kayak sekarang, ya, ada COVID-19 seperti sekarang ini, gitu kan? COVID-19, pandemi, resesi, gitu kan? Kalau kita udah punya ilmu ini, kita udah nggak ngaruh itu pandemi, resesi, itu cuma bentuk aja dari takdirnya Allah. Tapi sebenarnya kita hanya akhirnya fokus sama dosa-dosa kita aja. Buka aja perisainya. Jadi kondisi sekarang ini bisa nggak kita survive dari kondisi sekarang? Bisa banget. Bisa banget. Bahkan gitu kan, kita bisa mendapatkan keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini. Caranya bagaimana? Buka perisai. Ya. Kita udah nggak usah kerja lagi, orang nggak ada kerjaan sekarang. Allah tunjukkan kepada kita semua. Ya, udah nggak ada kerjaan. Makin lama makin orang udah nggak ini, ya udah. Sekarang caranya bagaimana? Caranya adalah dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya jelas. Jelas banget, seterang matahari. Ya. Jadi, mau dapat banyak duit? Mau. Bagaimana caranya? Minta ampun. Udah gitu aja. Ya. Nah, ya. Bagaimana caranya gitu kan? Ya. Ajaib itu bisa COMR, keren banget. Yes. Bagaimana cara buka perisainya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Yang sekarang pelan-pelan dulu. Ini kan baru mulai, baru materi yang kedua, baru materi pertama ini. Tadi kan pembukaan. Saya mau cerita dulu tentang si Mbak Ika tadi. Mbak Ika ya, yang dapat mobil dalam waktu 1 bulan. Mbak Ika itu kan, itu awalnya dia kerja di sebuah tempat yang menurut dia banyak perisainya, terus kemudian dia resign. Pada saat resign seperti itu, ibunya yang nggak rela. Kenapa kamu resign dari pekerjaan bagus kayak begitu? Tapi pekerjaannya begini, Mak, nggak bagus, Mak. Pokoknya ibunya tuh ngomongnya pokoknya. Terus bingung lah si Mbak Ika ini, ngomonglah ke saya. Panas gimana ya, saya kok melepas perisai terus kemudian tahu-tahu saya masuk ke perisai berikutnya. Dari perisai pekerjaan jadi perisai orang tua. Ya kan? Nah, kemudian saya bilang, udah bismillah. Yakin gak sama ilmunya Allah? Yakin Pak Nas. Ya udah kamu pelajari lagi aja, belajar lagi gitu kan. Akhirnya belajar lagi dia ke Sukabumi. Pas pulang dapet dia, oh iya. Gitu kan. Apa yang terjadi terserah deh. Yang penting saya mau kejar ridhonya orang tua gitu. Ternyata dia nggak dapet ridhonya orang tua. Akhirnya tiap hari dia telepon ibunya. Bu, minta maaf gitu kan. Nggak dimaafin gitu. Pak minta maaf. Diem aja gitu kan. Terus begitu ya, tiap hari gitu. Hampir tiap hari diteleponin orang tuanya, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sampai satu hari kejadian itu, mobil datang ya dari si suaminya, Mas Gombar. Pas datang dibawalah itu mobil gitu kan. Minta maaf sama ibunya, Bu, minta maaf. Iya, Ibu maafin. Gitu selesai. Itu keajaiban. Ada lagi satu keajaiban ya, saya mau cerita nih. Ada seorang nenek-nenek, tiap harinya minta-minta, tiap hari minta-minta. Minta-minta itu dosa, tapi dia nggak paham kalau itu dosa. Sebenarnya itu perisai. Ya, cuma kan enak, tinggal begini aja dapat gitu kan. Nah, akhirnya dia datanglah pengajian. Pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, orang-orang lagi didoktrin kan untuk pada keluarin sedekah. Si nenek ada di depan gitu kan, jadi alat praktikum gitu kan. Nah, pada saat itu ya si nenek itu minta-minta dapatlah panen. Ketahuan sama Ustadz Yusuf Mansur. Nek sini nek, ada apa Ustadz? Nenek datang pengen minta-minta ya. Gitu kan. Enggak Ustadz, saya pengen ngaji Ustadz. Jangan bohong. Banyak orang yang laporan kalau nenek pengennya minta-minta aja. Enggak Ustadz. Gini aja deh. Besok kalau nenek datang lagi pengen minta-minta, saya usir ya. Maaf ya. Karena ini tempat ngaji bukan tempat minta-minta. Kata Ustadz Yusuf Mansur gitu. Ya. Siap Ustadz. Besok ya si nenek datang lagi. Cuma udah berubah niat. Ya.
Niatnya adalah untuk ngaji. Nah, satu saat dia ngaji. Suatu hari ada Ustadz Yusuf Mansur, ada saya, ada tuh si nenek. Ini si nenek ngoceh depan Ustadz Yusuf Mansur. Wow. Nggak tahu orang yang diocehin orang sibuk. Kata Ustadz Yusuf Mansur, udah nek, nggak usah banyak ngomong. Nih gue mau kasih duit. Langsung diem dia. Gitu kan, gue mau kasih duit. Diem dia. Ya, 250.000. Tapi bukan buat nenek semua. 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah. 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekah. Paham? Nggak paham Ustaz. Akhirnya ngomong ke saya, Nas terusin Nas, gue banyak urusan. Akhirnya dalam hati saya ya waktu itu cuma jelasin doang lah, cuma kan mesti pelan-pelan. Saya jelasin pelan-pelan. Nek, Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih duit 250.000. Betul kan Ustadz? Saya cari Ustadznya. Loh kok nggak ada Ustadznya? Oh, saya paham. Ternyata bukan cuma ngejelasin doang nerusinnya, tapi nerusin sampai ngasihin duit juga. Aduh, saya dijebak, tapi jebak yang baik gitu kan. Keluarlah dompet saya, gitu kan. Dompet saya keluar, ada duit 300.000. Saya tunjukin sama si nenek. Nek, ini ada duit 300.000, tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah. 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekah. Paham Ustadz. Cepet banget pahamnya karena ada duitnya. Jadi orang kalau dijelasin ada duit cepet paham gitu. 2 minggu kemudian saya ketemu si nenek ini lagi. Nangis dia. Subhanallah Ustadz, Alhamdulillah Ustadz. Ada apa nih? Itu duit udah saya tukerin Ustadz. Duit kecil. 2.000, 5.000, 10.000. Tapi karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak. Sampai akhirnya udah habis gitu kan. Masih ada 3 orang. Nek saya belum kebagian. Udah habis. Karena didesak keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi? 60.000. Apal banget kalau urusan duit. Maaf ya bercanda. 50.000 disimpan. 10.000 dibuka. Nih, udah habis ya. 10.000 tuh kalau Malaysia ini 3 ringgit. Masing-masing dapat 1 ringgit, ya kan? 3.500. Ini bagi 3 ya, gitu kan? Udah habis. Ya. Pagi harinya dia melakukan seperti itu, malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Hajah Maryam. Dipanggil si nenek. Nek, sini nek. Ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah daftarkan nenek pergi umroh. Nangis si nenek. Subhanallah Ustaz. 10.000 pergi umroh Ustaz. Ya. Kita coba lihat. Selama ini dia pegang perisainya. Kuat-kuat. Sama seperti kita sekarang ini. Pegang perisai kuat-kuat. Pegang perisai kuat-kuat dan kita merasa bahwa perisai itulah cara kita dalam ya mencari rezeki seperti si nenek. Minta-minta adalah cara mencari rezeki. Padahal itu perisai. Dan itu yang kita bawa kemana-mana. Ke tempat kantor, gosip, gibah, menyakiti orang lain, berkhianat, ya, tidak memenuhi janji, kemudian bersaing, jatuhkan orang lain. Itu kan semua perisai. Tapi kita berpikir kerja gitu. Padahal apa yang kita lakukan dosa. Di kantor dosa, di rumah dosa, dengan anak dosa, dengan istri dosa, dengan orang tua dosa, ya, dengan teman kantor dosa. Masya Allah, mata dosa, telinga dosa, hati dosa, tangan dosa. Lalu kemudian kita berharap bahwa setelah itu Allah mau kasih rezeki. Hello, nggak sesuai dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa lepaskan perisainya, baru Allah kasih rezeki. Dan itu yang terjadi pada sang ibu. Buka perisainya. Sampai kapan kita mau tahu dan sadar bahwa perisai itulah yang menghalangi kita dari rezeki. Halo? Percaya nggak nih? Hanya dengan minta ampun Allah kasih rezeki. Percaya nggak? Kayaknya nggak percaya nih. Percaya nggak nih? Hanya loh. Ngapain kerja? Akhirnya orang magnet rezeki udah nggak kerja lagi. Beneran. Lah kan tadi itu grafisnya, mana tadi grafisnya ini ya? Nih, kita akhirnya udah nggak kerja lagi, udah nggak work lagi udah. Ya, kita udah nggak work lagi. Ngapain kerja? Capek kerja. Sekarang juga nggak ada kerjaan. Gitu. Ya, ngapain kerja? Ya, percaya nggak nih? Kayaknya nggak percaya nih. Ya, percaya banget nggak percaya kayaknya nih. Percaya nggak nih? Hanya loh.
Hanya, ya, makanya saya yakin banget. Kalau saya yakin, saya nggak tahu kalau Anda percaya apa enggak. Kalau saya yakin, 3 hari ini Anda buka perisai, pasti dapat keajaiban. Pasti, udah pasti. Wong isinya begini, ya. Mohon ampun, niscaya dia akan mengirimkan. Niscaya itu kan pasti. Kalau Allah yang bilang niscaya, gitu kan? Di sini sebenarnya bukan udah nggak ada niscaya. Pasti dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Lah hujan itu apa? Rezeki. Allah jelasin rezeki itu berupa apa? Duit tuh langsung. Duit langsung. Allah nggak jelasin ini. Duit ya kan kita pengen duit semuanya. Insya Allah. Caranya bagaimana? Tarik ke atas, minta ampun. Percaya nggak nih? Kayaknya nggak percaya nih. Percaya nggak? Kayaknya nggak percaya nih. Percaya nggak? Kayaknya nggak percaya. Tuh, mengapa kamu tidak percaya? Kita jawab percaya kan? Bolak-balik tuh. Percaya, percaya banget, percaya banget, percaya banget. Kata Allah nggak percaya. Tuh, ini kalimatnya nih. Mengapa kamu tidak percaya? Nih, ya. Di komen sangat percaya, yakin dan percaya, sangat percaya, percaya banget gitu kan. Ya, percaya Pak Nas. Tapi Allah yang bilang, kenapa kamu nggak percaya? Yakin Pak Nas, kenapa kamu nggak yakin kata Allah? Allah loh yang bilang begini loh. Kenapa ente nggak percaya? Ya, kenapa ente nggak percaya? Allah yang bilang.